Kritik kebijakan kenaikan pajak di tengah pertumbuhan ekonomi lesu. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), telah menuai kritik tajam, terutama karena diterapkan di saat perekonomian masih lesu. Langkah ini dinilai kontraproduktif, mengingat daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih dan pelaku usaha masih menghadapi berbagai tantangan pasca pandemi. Sebagai kebijakan fiskal, kenaikan pajak seharusnya dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, jika diterapkan di waktu yang tidak tepat, kebijakan ini justru berisiko memperburuk perlambatan ekonomi. 1. Mengapa kenaikan pajak dianggap salah? Beban pada konsumen dan pelaku usaha. Pajak yang lebih tinggi, terutama PPN, langsung berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Konsumen harus membayar lebih mahal, sementara pelaku usaha menghadapi peningkatan biaya operasional yang dapat mengurangi daya saing mereka. Penurunan daya beli masyarakat. Dalam kondisi ekonomi yang lesu, daya beli masyarakat cenderung melemah. Kenaikan pajak memperburuk situasi ini dengan membatasi konsumsi, yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Menghambat pemulihan usaha kecil, usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, adalah sektor yang paling rentan terhadap kebijakan ini. Dengan margin keuntungan yang kecil, kenaikan pajak dapat menyebabkan banyak pelaku usaha kecil gulung tikar. Risiko inflasi. Kenaikan pajak seringkali memicu inflasi, yang selanjutnya menurunkan daya beli dan meningkatkan biaya hidup. Ini menciptakan lingkaran setan yang sulit dipecahkan tanpa intervensi yang efektif. 2. Dampak kenaikan pajak terhadap perekonomian. Perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ketika konsumsi dan investasi menurun akibat pajak yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan juga melambat. Data dari berbagai negara menunjukkan bahwa kenaikan pajak yang tidak tepat waktu dapat memicu resesi atau stagnasi ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Pajak konsumsi seperti PPN bersifat regresif, artinya lebih memberatkan kelompok berpenghasilan rendah dibandingkan kelompok kaya. Akibatnya, kesenjangan ekonomi semakin melebar, yang berpotensi memicu ketidakstabilan sosial. Pengurangan lapangan kerja. Pelaku usaha yang tertekan oleh pajak tinggi cenderung memangkas biaya, termasuk dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Ini menciptakan masalah pengangguran yang memperburuk lesunya ekonomi. 3. Alternatif kebijakan yang lebih tepat. Alih-alih menaikkan pajak, pemerintah dapat mempertimbangkan langkah-langkah berikut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kepatuhan pajak. Fokus pada memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama dari kelompok berpenghasilan tinggi atau sektor informal yang belum tersentuh oleh sistem perpajakan. Subsidi untuk sektor esensial. Memberikan subsidi atau insentif pajak kepada sektor-sektor strategis seperti UMKM, pertanian, dan manufaktur dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa membebani masyarakat. Reformasi anggaran. Mengurangi kebocoran dan pengeluaran yang tidak produktif dalam anggaran negara dapat membantu menambah pendapatan tanpa perlu menaikkan pajak. Meningkatkan investasi infrastruktur. Proyek infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan merangsang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 4. Belajar dari pengalaman negara lain. Beberapa negara telah menunjukkan bahwa menurunkan pajak atau memberikan insentif fiskal di masa krisis dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Amerika Serikat menggunakan stimulus fiskal dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat untuk mendorong konsumsi. Irlandia
mengurangi tarif pajak perusahaan untuk menarik investasi asing dan menciptakan lapangan kerja. Jepang memperlambat kenaikan pajak konsumsi untuk menghindari risiko resesi di tengah pertumbuhan yang melambat. 5. Mengutamakan pertumbuhan ekonomi, jalan keluar di masa sulit. Dalam kondisi ekonomi yang lesu, pemerintah seharusnya memprioritaskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan. Kenaikan pajak, meskipun meningkatkan pendapatan negara, harus diterapkan di saat yang tepat dan dengan mitigasi yang jelas untuk menghindari dampak negatif terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Menaikkan pajak di tengah pertumbuhan ekonomi yang lesu adalah kebijakan yang berisiko tinggi. Alih-alih membebani masyarakat dan pelaku usaha, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan mendukung pemulihan ekonomi. Keberhasilan suatu kebijakan fiskal tidak hanya diukur dari jumlah pendapatan yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di masa sulit ini, fokus pada pertumbuhan adalah kunci untuk keluar dari krisis.